Dengar podcast sama Huria. Halo teman-teman, udah lama nih kita nggak rekaman podcast. Kalian apa kabar? Udah sebulan yang lalu kayaknya ya dari episode yang paling terakhir sama sepupunya Huria itu yang namanya Cece. MUNGKIN mungkin. Teman-teman, Huria nih dikit lagi udah mau masuk kelas SD. 1 SD loh. Wow, berarti kita sudah bikin podcast berapa tahun tuh? 3 tahun kali ya? Mungkin. Gimana Hur perasaannya mau jadi anak kelas 1? Biasa aja. Oh, biasa aja. Seneng dong kan bisa belajar lagi, teman baru ya. Kalau aku pun kenalan terus di sekolah teman baru, terus itu jadi akrab, jadi bestie dong. Iya, jadi bestie. Enggak, aku punya bestie sih, tapi bestie teman rumah. Namanya Terus nanti di sekolahnya Huria kan banyak hewan-hewan ya Huria. Iya, aku suka hewan. Sampai ada sapi. Sapi, Kelinci, sapi bule, sama kelinci, kura-kura besar. gede. Terus kalau kodok gimana Hur, kodok? Enggak. Kalau burung ada burung? Ada. Ada Burung owl. Owl tahu kan, Bu? Tahu. Nah, ini nih kayak dongeng yang mau kita baca. Jadi ada 2 dongeng, kamu pilih ya. Jadi satunya itu judulnya Putri Berambut Merah dan Burung Berwarna Emas atau Kisah Pangeran Katak. Kamu mau dibacain yang mana? Enggak mau yang The Frog, soalnya aku takut ngelihat princess yang cium. Oke, berarti kita akan membacakan dongeng Putri Berambut Merah dan Burung Berwarna Emas. Ini kita udah gak pernah lagi beli buku dongeng, guys. Udah dulu ya. Karena udah banyak bukunya Huria, belum kita sumbangin lagi. Jadi sekarang Bujia ini buka dongeng dari website popmama.com. Pop Mama. Ayo kita baca yuk. Nama Putri Berambut Merah dan Burung Berwarna Emas. Di sebuah kerajaan hidup seorang putri yang cantik. Dia memiliki rambut merah panjang dan sangat menyukai mawar, sehingga semua orang memanggilnya Putri Bunga Mawar. Setiap malam setelah senja, Putri Bunga Mawar pergi ke balkon dan bertepuk tangan. Seekor burung emas datang entah dari mana dan turun di bahunya. Seketika rambut sang putri mulai bersinar dengan cahaya merah yang cemerlang. Ketika burung itu mulai melantunkan sebuah lagu yang memesona, Putri Bunga Mawar ikut bernyanyi dan semua orang di kerajaan itu tertidur dan memiliki mimpi-mimpi indah hingga fajar menyingsing. Hingga suatu hari, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seorang penyihir mengutuknya. Abrakadabra, bim salabim, semoga warna mawar redup, kata penyihir itu. Redup. Nanti aja. Ya oke. Nanti kalian Google aja redup itu artinya apa ya. Oke. Dan rambut Putri Mawar langsung berubah menjadi hitam. Malam itu juga Putri Bunga Mawar keluar di balkonnya dan bertepuk tangan. Tetapi ketika burung emas itu muncul, rambutnya bersinar hitam bukannya merah. Burung itu menyanyikan melodi yang memesona dan Putri Bunga Mawar menyanyikan lagu pengantar tidurnya.
Semua orang di kerajaan tertidur, tetapi malam itu mereka hanya memiliki mimpi buruk dan mimpi buruk lagi. Pada hari berikutnya, sang putri yang sedih bertanya kepada burung itu, "Katakan burung emas, bagaimana saya bisa membuat mimpi rakyat saya begitu manis lagi sampai fajar menyingsing?" Bukannya aku ya yang anak kecil, aku jadi putrinya. Kamu, Aku burungnya aja lah. Kalau siapa tahu sih. nih, kamu jadi burung. Tadi kan putri nanya, gimana caranya saya bisa membuat mimpi rakyat jadi mimpi indah lagi. Lalu burungnya menjawab, Semua orang di kerajaan. ini. Oh, rambut hitam di air mawar, jawab burung itu. Sang putri lalu bertanya-tanya pada nasihat ini, namun ia mematuhinya. Dia mengisi baskom dengan air dan menaburkan kelopak mawar di permukaannya. Kemudian dia mencelupkan rambutnya ke dalam air mawar dan langsung berubah merah lagi. Wow. Malam itu ketika burung itu bertengger di bahunya, cahaya merah rambutnya yang bercahaya menerangi langit malam sekali lagi. Sang putri menyanyikan lagu pengantar tidurnya dan semua orang di kerajaan itu tertidur dan memiliki mimpi Rakyat? indah sampai fajar lagi. Rakyatnya tetap tidur ya? Iya kan tidur, tapi mimpinya indah. Penyihir jahat itu sangat marah sampai kutukannya patah sehingga dia memutuskan untuk mengutuknya lagi. Abrakadabra simsalabim, semoga warna mawar redup dan rambut sang putri berubah menjadi hitam. Hanya saja kali ini sang penyihir juga mengambil semua bunga mawar di seluruh kerajaan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mematahkan kutukanku sekarang. Dia mencibir dipenuhi amarah. Sekali lagi putri yang sedih bertanya kepada burung itu, "Katakan burung emas, bagaimana saya bisa membuat mimpi rakyat saya begitu manis lagi sampai fajar?" Rambut hitam di air mawar. Cakep. Oh bukan ya. Jawab burung itu. Liriknya kayak pantun. Tapi di mana aku harus menemukan bunga mawar? Rambut hitam di air mawar. Burung itu berkicau dan terbang menjauh. Jawabannya tetap sama, rambut hitam di air mawar. Sang putri tidak tahu harus berbuat apa. Sedemikian hebatnya kesedihannya hingga matanya berkaca-kaca. Salah satunya jatuh ke tanah di bawahnya. Pada saat itu, seorang pangeran muda dan tampan yang telah berhenti di bawah balkon sang putri mengeluarkan sebuah kotak kecil dan satu rambut merah dari dalamnya. Dia membungkuk, meletakkan rambut di atas air mata sang putri. Dan kemudian keajaiban terjadi. Tiba-tiba rambut merah berubah menjadi mawar merah. Sang pangeran mengambil mawar dan membawanya ke sang putri. Setelah melihat mawar, dia segera mengelap air matanya dan memetik kelopaknya untuk menambah air di baskom. Kemudian dia mencelupkan rambutnya ke dalam dan kutukan itu patah. Semua orang terengah-engah dan raja bertanya kepada pangeran, "Anak muda, di mana kamu menemukan rambut merah itu?" Ketika sang putri dan aku sama anak-anak, aku mengambil sehelai rambut dari kepalanya sebagai tanda kesetiaanku padanya, dan dia melakukan hal yang sama kepadaku, menarik sehelai rambutku sendiri. Itu benar, Ayah? "Itu benar, Ayah," sang putri menegaskan dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Dia membukanya untuk mengungkapkan sehelai rambut dari kepala pangeran di dalamnya. Semua orang bersenang dengan berita ini. Pangeran dan putri bunga mawar menikah pada hari yang sama. Setelah mengetahui bahwa kutukannya telah dipatahkan lagi,
penyihir tiba-tiba meledak. Dar! Akhirnya bunga mawar bermunculan di setiap taman di kerajaan sekali lagi. Setiap malam Putri Bunga Mawar menyanyikan lagu pengantar tidurnya yang penuh kasih, sehingga semua orang tertidur dan bermimpi indah hingga fajar menyingsing. Jadi itu ternyata Putri Bunga Mawar sama pangerannya udah pernah berteman waktu kecil, terus saling menyimpan rambut mereka gitu. Ceritanya agak-agak tidak masuk akal ya guys. Ya namanya juga cuman dongeng ya. Yap. Nah itu dia tadi ceritanya. Bagus nggak? Bagus lah. Oke teman-teman, selamat tidur. Sampai jumpa di episode dongeng untuk Huria berikutnya. Ketiga. Enggak ketiga dong. Ya. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum.